dokter-dokter sama tim medis China waktu nyampe Italia mereka lumayan kaget, kayak shock. Hah, masih banyak banget nih orang-orang pada keluar gitu. Cuman ini orang Italia juga rada gila ya, pada bawa anjing yang di Blok M itu lah, anjing robot. Gue dengar kemarin di interview lu sama temen yang Napoli itu kayak, wah lumayan ya gitu. Hai teman-teman, tentu saja gue tetap di rumah aja dan kalian juga sebaiknya begitu kalau bisa. Nah, sekarang kan 22.30 waktu Indonesia Barat. Gue udah janjian sama Asmara Abigail. Dia lagi di Milan, Italia. Nah, mungkin sebagian besar teman-teman udah tahu bahwa Asmara sekarang lagi ada di sana dan stuck gak bisa pulang. Dia di sana dari 19 Februari dan seiring dengan semakin parahnya kasus persebaran virus COVID-19 di sana, jadinya nggak bisa pulang dulu deh, padahal harusnya pulang katanya tanggal 25 Maret. Dan kita semua juga emang nggak bisa kemana-mana sih. Nah, gue tahu sebagian besar orang udah sering banget interview dia tentang perkembangan keadaan di sana. Gue pun mungkin akan menanyakan hal yang sama tapi sedikit. Tapi semoga di interview ini kita bisa dapat insight lebih banyak soal gimana caranya tetap waras dalam situasi seperti ini. Apakah dia belajar hal-hal baru mungkin karena di rumah aja. Terus gimana sikap teman-teman di perfilman Indonesia, karena Asmara adalah bagian dari industri itu kan, menyikapi kemungkinan ketidakjelasan kapan masalah coronavirus ini akan berakhir. Jadi kita ngobrol dulu yuk. Hai Asmara, apa kabar? Hai, baik. Terima kasih banyak. Gue ngikutin loh setiap hari lu IG live. Serius? Kayak Oprah. Iya serius. Tapi kirain yang nonton teman-teman yang kenal gue doang. Gue soalnya kan informatif dari teman-teman lo kan di berbagai negara. Jadi kayak wah lumayan sih buat insight. Ya, terus gue juga pengennya teman-teman Indonesia yang tinggal di luar atau orang warga negara asing yang punya background sama Indonesia. Jadi rata-rata sebetulnya gue pengen nyari temen gue yang bisa dibilang bule tapi bisa bahasa Indonesia. Gitu. I see. Iya lumayan sih, maksudnya gue jadi tahu perkembangan di negara lain, tapi gue nggak tahu apakah gue harus makin stres sama keadaan di sini. Karena gue nggak tahu ya, tadi lo sempat nonton yang India apa enggak hari ini India, dan ternyata gue udah wawancara berapa orang ya, kayaknya 6 deh, dari London, California, Denmark, Paris, terus abis Paris Napoli, sekarang India, New Delhi. Satu-satunya tempat yang masker sama hand sanitizer harganya nggak naik cuma di India. Ini berarti lu dari 19 kan di sana ya? Februari? 19 Februari. Mendarat. Berarti udah mau, untuk perkembangan kasus dari awal pasti orang-orang udah kebanyakan dengar. Nah, gue mau nanya update situasi di Italia per hari ini. Kan lu kirimin beberapa video tuh tanggal 12. Nah, sekarang apakah semakin kosong? Karena kan gue denger yang public transport tuh semakin sedikit. Nah, kalau sekarang tuh benar-benar apa kotanya mati, nggak bergerak, atau gimana? Terus statusnya gimana sekarang? Jadi kita kan udah dapet per kemarin kayaknya 3 kali tenaga medis dari China sama fasilitas medical sumbangan dari China. Nah, dokter-dokter sama tim medis China waktu nyampe Italia mereka lumayan kaget, kayak shock. Hah, masih banyak banget nih orang-orang pada keluar gitu. Apa kabar di Indonesia? Iya, mereka kayak gitu kan. Terus abis itu terus mereka bikin press con dengan tim medis China. Jadi setelah itu mulai revisi peraturan sedikit demi sedikit. Jadi tadinya tuh masih boleh. Of course, tempat yang bisa kita datengin dari kemarin emang cuma supermarket sama apotek. Tapi tadinya tuh masih boleh olahraga, jogging, atau kayak mau workout di park, sama masih boleh bawa anjing. Cuman ini orang Italia juga rada gila ya, pada bawa anjing yang di Blok M itu lah, anjing robot. Gue dengar kemarin di interview lu sama temen yang Napoli itu kayak, wah lumayan ya gitu. Ada yang bawa kayak sapu gitu, sapu diuntel-untel kayak jadi anjing pudel gitu. Tapi gue ngerti, orang udah mati gaya banget kayaknya, Saki.
gue juga kayak, oh ternyata orang Itali rada gila juga. Jadi maksudnya cari alasan buat keluar. Sampai kan lumayan wali kota Itali yang marah-marah, videonya lumayan viral kan, sampai Najwa juga share juga gitu kan. Iya, jadi gara-gara itu sekarang di park udah nggak boleh. Kalau kita mau olahraga di dekat rumah boleh. Jadi misalnya lari nih muterin kompleks apartemen boleh. Tapi kalau semua orang destinasinya jadi ke park, kan park jadi rame. Jadi nggak boleh. Nah terus jadi masih boleh bawa anjing tapi dekat rumah. Terus kadang-kadang anjingnya mungkin juga udah kayak letih ya, pengen pulang. Tapi malah dibawa muter karena orang Italia juga jalan kaki itu juga jadi budaya sih buat mereka. Mungkin kalau buat orang Indonesia kita emang jarang jalan kaki gitu karena situasi trotoar juga nggak memadai. Cuman kalau di Eropa kan maksudnya itu part of lifestyle. Jadi mereka nggak bisa jalan kaki itu stres. Gitu. Ya gila sih emang. Sekarang gue baru mulai dengar berita kabar baik itu sekitar setelah 16 hari lockdown lah. Jadi kayak pertumbuhan angka presentasi perharinya yang terkena COVID-19 itu mulai berkurang. Jadi di pusat pandemik, kalau di Italia pusatnya di Lombardia, itu tadinya dari kalau nggak salah dari 16% pertumbuhannya sekarang jadi 6%. Nah, itu kalau dihitung per satu negara, Italia dari 13% jadi turun jadi 10%. Jadi it's working, tapi kita juga nggak boleh langsung seneng dan langsung lengah. Kita tetap mesti siaga dan PR masih banyak, jadi mesti tetap tertib. Dan yang mesti kita tahu, yang bisa diambil pelajarannya, ternyata lockdown is working. Makin lama lockdown, makin berat perjalanannya nantinya. Pertama, semua orang mau nahan-nahan lockdown karena mau jaga perputaran ekonomi, tapi semakin lama kita nunda lockdown, semakin berat ekonominya nanti ke depan. Jadi Italia tuh semenanjungnya kan dibagi dua, semenanjung utara sama semenanjung selatan. Nah, titik tengahnya tuh Roma. Nah, bisa dibilang pusat bisnis, industri, perbankan, hiburan, semuanya tuh di utara. Jadi tuh orang-orang dari selatan pada kerja di utara. Nah, begitu utara breakout corona, orang-orang utara dapat gosip bentar lagi lockdown. Jadi yang punya kampung di selatan pada mudik karena ketakutan lockdown. Karena ketahuan 20.000 orang kabur dari utara, jadi Presiden Conte langsung bilang preskon gitu, tidak ada lagi semenanjung 1 dan 2 di Italia, yang ada hanyalah zona Italia yang terlindungi gitu. Jadi ledekannya di sini ada yang kabur dari zona merah untuk sampai ke zona merah. Semoga kita nggak nyusul, amit-amit. Enggak, karena sekarang itu angka COVID-19 di daerah selatan itu naik. Dan 70% kasus yang kena COVID-19 itu adalah orang tua atau keluarga dari orang-orang yang kabur ini. Jadi maksudnya kita bisa bayangin banget kalau misalnya, maksudnya kita kan juga tahu bentar lagi bulan puasa dan lebaran ya, pasti semua orang mau mudik. Sama di Italia juga bentar lagi juga kita mau Paskah. Tapi, dan ini pertama kali dalam sejarah di Vatikan dan Roma kosong, nggak ada misa bersama. Paus juga sendirian. Jadi maksudnya ini demi kebaikan bersama sih, dan Paus juga bolak-balik udah bilang kayak ini saatnya kita berdoa secara universal gitu ya. Jadi untuk seluruh dunia, untuk agama lo apaan juga, apapun agama, suku, ras, negara, pokoknya kita harus bersatu sih untuk mengalahkan COVID-19. Karena kalau di Eropa kita udah bilangnya perang dunia modern, dan buat Italia dan gua rasa negara-negara Eropa tetangga lainnya juga sama-sama mengakui kalau ini kita sedang menghadapi krisis terberat setelah Perang Dunia Kedua. Bahkan untuk Wall Street juga mereka udah bilang the darkest day of Wall Street because of COVID-19. Gue sampai merinding sih, karena maksud gue nggak kebayang ujungnya sampai sekarang. Dan ini di mana ujungnya? Pertanyaan gue selanjutnya,
Kan ini bentuk pekerjaan kita berubah jadi video call ya. Nah, lo sama teman-teman perfilman di Indonesia, gue sambil menghapus air mata nih, kan kerjaan jadi ketunda semua. Terus udah sempat ngobrol nggak sama teman-teman perfilman di sana selain berhenti syuting? Karena kita semua lagi meraba-raba, kira-kira mitigation plan-nya apa ya? Ya Allah. Apakah sudah ada obrolan itu atau sekarang yang dipikirin masih buat keselamatan kru dan semua pemain di industri? Dari kemarin kayak gue udah menatap jendela karena kebetulan gue kena duluan di Itali. Gue juga kayak pertama gue yang kayak aduh ini gue pulangnya gimana ya, dari pulangnya gimana sampai Indonesia juga mulai makin merebak kasusnya, gue jadi kayak nggak usah pulang dulu. Terus habis itu lama-lama gue tungguin, tadinya mau syuting, jadi tadinya gue deg-degan karena ngejar jadwal syuting bulan April, tapi lama-lama gue udah feeling nih pasti cancel gitu kan, lama-lama cancel, which is very good karena ini juga kepentingan orang banyak, dan kalau dunia hiburan juga jadi contoh yang baik ya untuk stop semuanya demi keselamatan kita semua, itu pasti lebih bagus. Yang sedih kan kalau di pekerjaan industri hiburan tanah air tuh kan maksudnya kru-kru kan banyak yang lepasan, nggak punya asuransi kesehatan, terus mungkin kalau teman-teman talent masih bisa punya tabungan atau usaha lain atau gimana ya, cuman aku tuh mikirin kru banget gitu kan, maksudnya banyak juga soalnya gue punya relasi hubungan teman baik dengan kru-kru. Menurut gue alangkah baiknya kalau PH-PH yang besar atau gimana lah caranya bisa bantu untuk kelangsungan hidup kru-kru juga, karena film juga nggak bakal jadi kalaupun satu orang kru itu nggak ada gitu, karena ini kan kita kerja sama-sama gitu kan, karena juga di Indonesia kan untuk freelance tanggungannya gimana tuh kan belum jelas. Kalau di Italia freelancer udah dapat bantuan negara 600 euro per bulan. Karena ini kan keadaannya benar-benar baru, jadi what's your new normal? Kayak kita semua, new normalnya kita semua sih. Cuman kalau gue jadi neurotik karena segala macem gue lapin berkali-kali, terus gue jadi mengapresiasi kayak mungkin dulu kita terlalu menyanyiakan sinar matahari, udara segar dan lain-lain. Nah kalau lo yang di luar cara Italia menangani ini, pelajaran lain yang lo terima serap lah dari kejadian ini benar-benar apa aja? Ngajarin kita untuk bersyukur. Asli. Tentang hal-hal yang selama ini kita lupakan. Kayak ternyata bisa peluk cipika-cipiki sama temen itu sesuatu yang berharga. Sumpah. Bisa keluar jalan kaki bawa anjing, gak usah bawa anjing Blok M ya. Bawa sapu diuntul-untul. Bisa jalan kaki, bisa jemuran, bisa kenalan sama stranger tanpa perlu takut. Karena gue orangnya seneng banget ketemu teman baru gitu kan, jadi kayak sekarang kayak mau salaman kayak kayak jeng. Kayak kalau lo kesedak aja mendingan lo telan kan daripada lo batukin. Iya, kayak kalau lo tiba-tiba bersin di publik kayak takut dirajam batu atau gimana gitu. Asli. Oke. Itu kayak maksudnya hal-hal yang biasanya kita punya tanpa kita syukurin tuh ternyata banyak banget, atau kayak sekarang saatnya kita punya waktu buat introspeksi diri banget sih buat gue. Dan oke, mungkin kakek nenek kita atau kayak generasi di atas kakek nenek kita udah ngalamin perang dunia dan lain-lain sampai akhirnya mental mereka kuat banget kan. Mungkin ini juga kayak cycle yang mesti kita alamin tapi di dunia modern. Jadi kayak maksudnya generasi milenial dan di bawah milenial tuh juga maksudnya you have to be strong gitu, to be firm gitu, kayak we can get through this dan harus jadi kuat juga gitu. Walaupun terseok-seok secara finansial ya. Gitu. Jangan terus lagi. Dengan euro yang hampir 18.000 gitu kan. Gue tahun lalu 16.000 ya udah mau nangis ya pakai 18.000. Oke. Nah berarti pertanyaan gue selanjutnya adalah bagaimana cara lo apakah lo belajar skill baru, kan mungkin skill jadi interviewer selama udah mau sebulan di sana, atau belum belajar hal lain untuk mengisi waktu, dan gimana cara lo untuk tetap waras? Kalau gue tuh, gue jadi anxious banget sih, gue susah tidur
kayak tidur jam 4 pagi mulu gara-gara itu dan masih mencari cara untuk menenangkan diri. Itu awal-awal gue susah tidur. Jadi lu nanti bisa tidur 2 minggu lagi mungkin. 2 minggu lagi. Oke. Gue udah duluan soalnya. Terus Itu kayak biasa. psikosomatis gitu nggak lo? Kayak ikut-ikut sesek atau apa? Psikosomatis Enggak nggak? sih. Enggak, iya, gue bagus. enggak terlalu. Jadi kayak, cuman gue sempet pusing sama nyeri-nyeri badan gue yang kayak, cuman apa corona ya gitu. Cuman Iya. itu kayak, ya sekarang semua orang juga pasti mikirnya kayak gitu kan. Iya, sumpah. Kalau gue sekarang, gue tuh pengen banget bikin nulis buku atau bikin sesuatu lah yang ada hubungannya sama teman-teman gue. Karena gue ngerasa gue punya kesempatan tinggal atau hidup itu dimana nggak ada keluarga gue, nggak ada orang tua gue karena gue pernah kuliah di luar dan gue ngerasa gue tuh dibantu banget sama teman-teman gue dan teman-teman gue tuh gue ngerasa gue banyak banget terima kasih sama teman-teman gue entah yang emang temen sering ketemu atau temen ketemu beberapa kali doang karena gue ngambil summer course atau winter course atau short course dari berbagai belahan dunia. Jadi gue tuh pengen banget nulis buku tentang teman-teman gue yang menginspirasi gue. Jadi kayak gue bisa kayak gini tuh juga karena orang-orang yang gue temuin gitu. Nah mungkin pelan-pelan gue mulai menelpon mereka satu-satu dengan Instagram karena gue juga baru bisa Instagram live minggu lalu, agak gaptek ya saya. Jadi gue juga baru bisa minggu lalu, terus gue kayak kenapa gue nggak nelpon teman-teman gue sekalian. Karena kita juga udah jarang ngobrol, sekarang we have all the time we need in the world. Exactly. Terus gue juga ngerasa selama gue tinggal di Milan, akses berita internasional yang gue punya tuh sangat baik. Jadi berita yang ada tuh bukan cuma fokus ke Italia. Mungkin kalau gue di Indonesia, berita lebih banyak fokus ke Indonesia dan politik dalam negeri. Dan maksudnya gosip-gosip yang nggak jelas gitu kan. Kalau di Milan, di Italia gue ngerasa politik Eropa dibahas, politik tentang misalnya di Inggris dibahas, atau di Amerika, Rusia, Turki, dan Cina, lain-lain gitu, Afrika. Jadi gue ngerasa kenapa gue nggak telepon teman-teman gue yang tersebar di berbagai tempat, supaya kita bisa cerita how's the situation there, atau how's life there, buat penonton Instagram gue yang mungkin jadi bisa tahu, oh ternyata di tempat lain kayak gitu ya, gitu. Gue aja maksudnya, baru tahu tadi ternyata India sekeren itu. Baiklah. Gue ketinggalan pertanyaan nih. Mohon maaf, gue tanya ya. Lo udah nonton film apa aja selama lockdown ini? Nih, kebetulan yang gue nonton malah Shoplifters. Udah nonton lagi dong. Udah. Oh, Shoplifters bagus banget sih. Iya, jadi inget keluarga gitu. Jadi inget terus abis itu gue nonton The Secret Wish of Walter Mitty. Secret Wish atau Secret Dream ya? Secret Life. Secret Life of Walter Mitty. Karena mungkin kayak merasa terkungkung ya. Padahal film-film itu gue udah nonton sih. Jadi kayak gue nonton ulang. Juga. Nah sebetulnya gue malah jadi sering nonton TV di sini. Jadi di Italia tuh ada Pechino Express. Jadi kayak Amazing Race-nya Italia gitu. Jadi mereka keliling Asia. Nah itu jadi kayak makin semangat untuk keluar dari sini. Anyway, kalau tim Aries juga, gue juga tim Aries. Ini kayak ulang tahun paling suram sih sebenarnya. Ini tidak akan terulang. Tidak akan terulang, mungkin jadi bagian dari sejarah nanti gue. Iya, tim Pisces dan Aries yang mengalami ulang tahun pas lockdown. Taurus kayaknya juga bakal sedih sih. Iya, Pisces, Aries, Taurus. Oke, pertanyaan gue, coba sebutin 3 wishes ulang tahun lo. Ya pasti satunya untuk ini ya. Cuman 3 birthday wishes deh lo untuk ulang tahun lo yang mendatang ini. 3 birthday wishes gue, semoga keluarga gue dan teman-teman yang gue sayangin selalu dilindungi dan bisa melindungi diri juga ya. Jangan mentang-mentang merasa dilindungi terus jadi ngaco gitu. Jangan jadi carrier. Iya. Jadi harus tanggung jawab juga. Terus ya semoga mereka aman, dilindungi dan melindungi. Terus abis itu semoga kita bisa catch up lagi. Terus gue tuh sering bikin
biasanya gue cuma berhasil bikin setahun sekali Sunday brunch di rumah gue di Ciputat. Itu kayak teman-teman gue kumpulin. Biasanya teman-teman yang random, jadi mereka teman gue tapi satu sama lain mereka nggak kenal. Oh, oke. Jadi teman dari jadi berbagai macam geng gitu. Nah, biasanya gue bikin itu, dan gue paling seneng ngumpulin orang yang nggak kenal terus jadi kenal. Semoga gue bisa bikin Sunday brunch lagi sama teman-teman gue. Itu Arya sekali loh. Gue juga suka gitu soalnya, tapi nggak brunch bentuknya. Cuma dikumpulin aja daripada ribet ketemunya. Terus yang ketiga, sebetulnya wish gue buat jadi film gue yang pertama kali gue main film gue itu kan Setan Jawa. Sebetulnya gue juga ke Eropa tuh karena tanggal 20 sampai 22 Maret mestinya Setan Jawa tuh cinema concert di Paris. Nah, tapi cancel kan. Nah, gue berharap semoga bulan September, reschedule-nya katanya September, semoga gue bisa balik ke Paris bersama tim Setan Jawa, bersama Mas Garin dan produser gue namanya Jala dan Barina. Bersama-sama kita bisa kembali ke Paris. Amin, moga-moga euronya turun. Amin juga. Amin. Ya, pokoknya kalau corona pandemik ini selesai dan kita semua bisa menjadi umat manusia yang lebih baik, menjaga keseimbangan alam, itu udah pasti sih, itu nomor 1 gitu. Oke, amin. Lu ada project lain lagi nggak yang pending untuk beberapa produksi misalnya film? Apa belum? Ada satu yang pending. Ada satu yang ke pending, mestinya bulan April kita syuting itu yang tadi gue bilang, terus akhirnya mundur. Dan gue sangat berterima kasih sama seluruh produser, sutradara, dan kru cast yang juga maksudnya setuju kalau ini emang mesti dimundurin gitu. Semoga yang lagi masih syuting atau masih nekat syuting, semoga segera membatalkan niatnya. Lebih baik kita bantu teman-teman kita yang perlu bantuan. Oke. Ya udah, terakhir nih sekalian penutup ya, biar lu bisa dinner. 3 things you want to do after this nightmare is over. Gue pengen potong rambut kalau gue, sampai ngopi minimal. Pikiran gila gue di sini. Gimana kalau lo? Gue pengen ketemu teman-teman gue pertama yang di Milan. Banyak teman-teman gue yang orang Indonesia, padahal rumahnya kayak 5 menit jalan kaki, tapi kita nggak bisa ketemu. Mungkin gue pengen catch up sama teman-teman gue yang orang Indonesia yang di Milan juga, atau teman-teman gue yang orang Italia di Milan. Semoga kita bisa bikin dinner bareng, celebrate ini semua. Dan sebenarnya gue pingin banget sih menyelesaikan ini semua di Italia, karena gue mengawali COVID-19 ini di Italia. Gue pengen tahu kalau misalnya ini semua berakhir dan semua orang boleh turun ke jalan, gue pengen tahu nih party selesai perang dunia modern di Italia itu kayak gimana. Pasti asik banget. Mungkin mandi champagne kita di pinggir jalan. Asli kayak menang Piala Dunia. Iya, gue pengen party sama tetangga-tetangga gue di pinggir jalan. Ya ampun, pengen meluk orang-orang. Amin, ya mandi es teh manis lah kalau di Indonesia. Lengket. Udah, itu final. Satu lagi loh. Satu lagi, ini ya, gue pengen ngelihat Duomo lagi sambil diem aja di depan, mensyukuri apa yang ada. Asli, gue pengen jemuran dengan tenang juga. Baiklah, kalau begitu, thank you banget Asmara udah meluangkan. Boleh kasih pesan-pesan nggak ya? Pasti social distancing dan di rumah aja, tapi bisa kasih pesan terakhir untuk teman-teman yang nonton interview ini. Teman-teman yang nonton, geng nonton, semoga kalian sadar kalau misalnya social distancing itu perlu, karena di Indonesia memang belum officially lockdown satu negara. Kita tahu ini semua susah buat semua orang sedih, depresi, stres, bahkan ada yang masih nekat, yang nekat itu jangan ya. Karena kita bertanggung jawab atas kesehatan diri kita dan kesehatan orang lain. Menurut gue, virus COVID-19 ini juga mengajarkan manusia kalau kita we are not on the top of the pyramid. Kita itu harus lebih menjaga keseimbangan ekosistem. Semoga setelah semua ini selesai, karena ini kita anggap perang dunia modern,
sekarang bukan lagi yang paling penting, yang paling berkuasa atau yang paling kuat. Yang paling penting kita semua bersatu sebagai warga negara dunia untuk keluar dari masalah ini bersama-sama. Karena kalaupun satu aja negara yang nggak mau bertanggung jawab atau bekerja sama, pasti COVID-19 nggak selesai-selesai dan akan menyebar lagi dan akan lockdown lagi, mulai lagi dari awal. Jadi kita harus menjadi warga negara dunia yang bertanggung jawab. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak Asmara Thank sudah you. mau ngobrol sama Thank you, gue. Tekim. Sehat-sehat, semoga cepat You too. pulang dan champagne party. Amin. Amin. Thank you ya. Thank you. Bye. Nah, kira-kira gitu deh hasil wawancara gue sama Asmara Abigail. Selama masa ini kita harus jaga dulu nih jarak fisik. Bukan social distancing lagi nih judulnya, tapi physical distancing. Terus untuk teman-teman yang memang kerjaannya bisa di rumah aja dan kantornya membolehkan, di rumah aja, nggak usah keluar-keluar dulu. Karena walaupun kita sehat tanpa gejala, kita bisa jadi carrier. Jadi kita harus putus mata rantai itu. Untuk teman-teman yang memang tidak bisa bekerja dari rumah, tidak memungkinkan kondisinya, semoga kalian juga selalu diberikan kekuatan, kesehatan, aman-aman semuanya, dan semoga kita semua bisa keluar dari mimpi buruk ini. Ya udah kalau gitu. Terima kasih semuanya sudah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.